Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan Sahih Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Kita masuk ke bab yang keempat. Sabda Rasulullah SAW, yanqati'u amalu ibni Adam ba'dahu illa min thalath. Terputus amalan anak Adam setelah meninggal dunia kecuali dari 3 perkara. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, idza mata al-insan inqata'a amaluhu ila min thalathati asya' min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi ba'dahu aw waladin salihin yad'u lahu. Apabila seorang manusia meninggal dunia, terputuslah amalannya kecuali dari 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang diambil manfaatnya setelahnya, artinya diamalkan oleh orang-orang. Yang ketiga yaitu anak soleh yang mendoakannya. Demikian pula diriwayatkan dari hadis Abdullah bin Abi Qatadah dari ayahnya, dari Rasulullah SAW. Juga diriwayatkan dari hadis Az-Zuhri dari Abu Abdillah Al-Aghar dari Abu Hurairah. Ya. Dan ini menunjukkan keutamaan ilmu yang bermanfaat, di mana seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan ilmu yang diamalkan oleh orang-orang, maka semua orang yang mengamalkan ilmu tersebut, ya, pahalanya akan mengalir kepada orang tersebut. Kata Ibnu Abdul Bar, berkata orang-orang yang bijak, ilmu rajul waladuhul mukhallad. Ilmu seseorang itu adalah anaknya yang terus menerus kekal, ya, mengalir terus pahalanya kepada dia. Bab yang kelima, sabda Nabi SAW, ad-dal alal khair kafa'ilih. Orang yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan sama dengan melakukan kebaikan tersebut. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari, ia berkata, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, bawalah aku ya, karena aku terhalang. Lalu Rasulullah bersabda, ma ajidu ma ahmilukum alaihi. Aku tidak mendapatkan apa-apa yang untuk membawa kamu. Fa'ti fulanan, tapi datanglah ke si fulan. Lalu orang itu datanglah ke si fulan dan si fulan pun kemudian membawanya. Lalu ia datang kepada Rasulullah SAW dan mengabarkannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, ad-dalu alal khair lahu mithlu ajri fa'ilih. Ya, orang yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan itu seperti, ya, pahala orang yang melakukannya. Artinya kalau kita menyampaikan ilmu, berarti kita sudah menunjukkan orang lain kepada jalan kebaikan. Ketika orang tersebut, ya, mengamalkan ilmu, maka kita seperti melakukannya. Demikian pula ketika kita, ya, menawarkan kepada orang kaya, ya, suatu amal jariyah sehingga membuat orang kaya tersebut kemudian berinfak dan bersedekah, maka kita yang menunjukkan, dia pun juga dapat pahala seperti melakukannya. Ya, berarti ini menunjukkan keutamaan menyampaikan ilmu, menunjukkan manusia kepada jalan kebenaran. Bab yang keenam, sabda Nabi SAW, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali untuk 2 orang. Dari Salim, dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali pada 2 orang. Yang pertama, rajulun atahu Allahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Itu orang yang Allah ajarkan kepadanya Al-Qur'an, lalu ia amalkan Al-Quran sepanjang malam dan sepanjang siang. Maka kita boleh dengki kepadanya, dalam artian kita berharap ingin seperti dia. Warajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dan kedua, kepada orang yang diberikan oleh Allah harta, lalu ia infakkan sepanjang malam sepanjang siang. Maka kita boleh beriri kepadanya, dalam artian kita ingin seperti dia. Ya, kenapa? Karena 2 perkara ini 2 perkara yang luar biasa. Orang yang diajarkan oleh Allah ilmu, Al-Quran, hadis, lalu ia amalkan, ini adalah merupakan, ya,
keberuntungan yang besar. Demikian pula orang yang diberikan harta lalu ia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tentu itu menjadi keberuntungan juga untuk pemiliknya. Maka ya, kita merasa iri itu akan membangkitkan sifat untuk saling berlomba dalam kebaikan. Ya, Allahu a'lam.